Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita kembali lagi belajar fisika. Setelah minggu lalu Anda belajar tentang fluida statis, tentang pengertian fluida statis, contoh fluida statis, dan beberapa hukum-hukum yang ada dalam fluida statis, yang mana bahwa fluida statis itu sendiri adalah cairan atau zat cair yang mengalir dalam keadaan diam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penerapan dari hukum fluida statis itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang mana penerapan dari hukum fluida statis itu ada pada dongkrak hidrolik. Untuk gambarnya seperti ini dapat Anda perhatikan, yang mana prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada pengisap yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak atau zat cair itu melalui pipa menuju ke pengisap yang penampangnya besar. Untuk penerapan yang kedua, itu ada pada pompa hidrolik ban sepeda. Mungkin Anda di rumah ada yang mempunyai pompa ban sepeda ini. Nah, pompa hidrolik pada ban sepeda ini itu merupakan prinsip dari hukum Pascal, yang mana pada pompa hidrolik ini ketika kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil, sehingga pada pengisap yang besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Nah, dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan atau lebih mudah, bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Selanjutnya, ada mesin hidrolik. Nah, untuk gambar mesin hidrolik ini, seperti yang ada pada slide, juga terdapat misal ini ada di showroom, bukan di showroom, di tempat pencuci mobil. Nah, di situ Anda bisa melihat mesin hidrolik seperti ini. Pada mesin hidrolik atau hydraulic mesin adalah mesin dan alat yang menggunakan daya fluida untuk melakukan kerjanya. Nah, alat berat adalah contoh umumnya. Dalam jenis mesin, cairan tekanan tinggi disebut hidrolik fluida. Lalu ditransmisikan seluruh mesin ke berbagai hidrolik motor dan silinder hidrolik. Ananda, fluida dikontrol secara langsung atau secara otomatis oleh katup kontrol yang didistribusikan melalui selang atau tabung. Popularitas mesin hidrolik adalah karena jumlah yang sangat besar kekuasaan yang dapat ditransfer melalui tabung kecil dan selang fleksibel, dan kekuatan tinggi kepadatan dan berbagai macam aktuator yang dapat memanfaatkan kekuatan ini. Misalnya pada gambar ini diberikan gaya F1 pada penampang yang pertama, lalu dia berjalan menuju ke penampang kedua dan sehingga mengakibatkan mobil ini menjadi naik dia. Selanjutnya ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, untuk gambar yang pertama, ini ada telur yang tenggelam di dalam sebuah gelas yang berisi air bening. Mengapa demikian? Karena massa jenis dari fluida atau massa jenis air lebih kecil dari massa jenis benda. Itulah yang menyebabkan telur di dalam wadah ini tenggelam. Nah, untuk gambar yang kedua, telur ini berada di tengah-tengah gelas. Nah, mengapa demikian? Karena air yang tadinya bening lalu ditambahkan dengan garam 2 sendok mengakibatkan massa jenis dari fluida atau massa jenis air ini akan sama dengan massa jenis benda. Nah, itulah dikatakan bahwa telur ini melayang. Nah, untuk yang gambar yang ketiga, telur ini berada di atas atau dapat dikatakan dengan mengapung. Kenapa demikian?
karena telur yang tadi airnya bening setelah ditambahkan dengan garam 4 sendok, maka massa jenis dari fluida atau massa jenis air akan lebih besar dari massa jenis benda. Nah, ketiga keadaan ini yang mana ada tenggelam, melayang, dan mengapung merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Untuk selanjutnya itu ada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair. Nilai massa jenis zat dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer. Nah, di sini skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Nah, hidrometer ini terbuat dari tabung kaca dan desainnya memiliki 3 bagian. Pada alat ini diterapkan hukum Archimedes. Untuk contoh selanjutnya itu ada pada kapal laut, yang mana badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal akan menjadi sangat besar. Gaya ke atas sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas akan menjadi sangat besar. Nah, gaya ke atas ini mampu mengatasi berat total kapal sehingga kapal laut dapat mengapung di permukaan laut. Nah, kapal laut ini didesain di pabrik dengan kapasitas muatan maksimum tertentu sedemikian rupa, sehingga kapal laut tetap mengapung dengan permukaan air. Untuk penerapan hukum fluida statis selanjutnya terdapat pada kapal selam. Nah, pada kapal selam ini juga merupakan penerapan dari hukum Archimedes yang dilakukan pada prinsip kapal selam, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi dengan udara ataupun air. Untuk dapat membuat kapal selam terbenam ke dalam air laut, beratnya harus ditambah sehingga lebih besar daripada gaya ke atasnya. Hal ini dilakukan dengan membuka katup yang memungkinkan air laut masuk ke dalam tangki pemberat. Nah, sewaktu air laut masuk melalui katup yang terletak di bagian bawah tangki, air laut tersebut mendorong udara dalam tangki keluar melalui katup yang terletak di bagian atas. Lalu air laut jauh lebih berat daripada udara, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih besar dan membuat kapal selam dapat terbenam. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kapal selam ini merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Untuk penerapan selanjutnya terdapat pada balon udara. Anda sudah pernah melihat balon udara? Nah, pada balon udara ini juga merupakan penerapan hukum Archimedes. Seperti halnya zat cair, udara atau yang termasuk fluida juga melakukan gaya ke atas pada benda. Nah, gaya ke atas yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda itu. Rumus gaya ke atas yang dilakukan udara tetap seperti persamaan sebelumnya atau persamaan dari hukum Archimedes, tetapi di sini adalah massa jenis udara. Nah, prinsip gaya ke atas yang dikerjakan udara inilah yang dimanfaatkan pada balon udara. Nah, tadi sudah ada penerapan dari hukum fluida statis, yang mana ada kapal selam, ada kapal laut, ada hidrometer, ada balon udara, ada juga gaya mengapung, tenggelam, dan melayang. Itu merupakan penerapan dari hukum fluida statis. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat Ananda pelajari dan Ananda pahami. Dan semoga juga pelajaran tentang fluida statis diulangi kembali. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi fluida dinamis. Dan jangan lupa Ananda ulangi kembali pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.